Sejak geger berita Amarzoni tertangkap polisi karena terjerat kasus narkoba untuk ketiga kalinya. Baru kemarin, Irish Bella, sang istri yang telah menggugat cerai, muncul di hadapan publik. Tapi, kemunculan bukan saat tengah menjenguk ayah dari anak-anaknya di tahanan, melainkan tengah mengikuti lomba lari maraton bersama teman-temannya sebagai bentuk empati kepada rakyat Palestina yang tengah digempur Israel. Saat berlari, Ibel pun terlihat bersemangat dan juga tampak gembira. Bahkan, seperti biasa, Ibel pun tetap senyum saat awak media mendekatinya. Lantas, apa arti ekspresi dan juga senyum Ibel di mata pakar ekspresi ketika dirinya digempur pertanyaan terkait Amarzoni? Seperti apa pula reaksi ayah Ibel atas tertangkapnya sang menantu untuk ketiga kalinya dalam kasus narkoba? Tak hanya itu, di tengah prahara rumah tangga dan juga terjeratnya Amarzoni dalam kasus narkoba untuk ketiga kalinya, di mana Ibel pun kini dibebani nafkah untuk kedua anaknya. Seperti apakah dukungan para sahabat terhadap Irish Bella? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca Amarzoni ditangkap untuk ketiga kalinya dalam kasus narkoba dan ditahan. Baru kemarin, Irish Bella pun muncul perdana di hadapan publik. Hal itu terjadi ketika mengikuti lomba lari maraton 5 km sebagai bentuk dukungannya bersama teman-temannya terhadap rakyat Palestina. Ibel terlihat berlari dengan semangat, bahkan dengan gembira. Wajahnya pun beberapa kali mengulumkan senyum khasnya yang manis, bahkan ia pun juga beberapa kali mengangkat kedua tangannya sebagai ekspresi gembira dan juga tanda tengah bersemangat. Ibel yang ditanya awak media mengenai aktivitasnya di pagi kemarin dijawabnya dengan santai. Tetapi ketika pertanyaan beralih ke soal Amarzoni, ia pun tidak memberikan komentar dan memilih untuk menghindar, lalu tersenyum dan menjanjikan akan angkat bicara pada hari ini. Seperti inilah respon Ibel saat perdana muncul di hadapan publik kemarin. Gimana lari paginya hari ini? Kalau running tersebut Kak Ibel ngikutin yang berapa kilo sih Kak? Hati-hati ya. Ini baru pertama kali. Iya. Mungkin persiapannya gimana Kak? Pertama kali hari ini akhirnya ikut. Persiapannya dengan doa. Izin sambil jalan ya. Iya. Tapi biasanya sekaligus kan racing juga nggak sih Kak? Karena kurang olahraga mungkin. Ini support Kak Dini. Mas apalagi ini buat ini kan, buat Palestina. Jadi pastinya semangat. Kak Ibel gimana nih tanggapannya soal Amarzoni ini Kak nih? Kemarin ketangkap lagi, mungkin udah jenguk belum sih Kak? Bagaimana Ibel mengenai Gimana Kak? Sekarang sampai ketemu besok ya. Ekspresi Ibel yang selalu menebarkan senyuman di saat kondisi rumah tangganya sedang berada dalam prahara, hingga sang suami yang kini lagi-lagi berada di penjara. Lantas, seperti apakah telisik pakar ekspresi ketika melihat wajah Ibel perdana tampil di hadapan publik? Benarkah ekspresi Ibel menunjukkan sesuatu hal yang tidak biasa bagi pakar ekspresi? Ini lebih karena dia satu dia nggak mau komentar, itu satu upaya dia untuk
menghindari menghindari terjangan pertanyaan yang bertubi-tubi istilahnya. Terus jadi ya dia tutup dengan senyum saja. Di sisi lain sebenarnya kan dia juga lebih mau menunjukkan niat baik saja, tetap mau merespon teman-teman wartawan gitu. Di sisi lain sebenarnya kan dia sudah sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya kalau dia sudah tidak terlalu ingin kembali gitu ya. Hanya kemudian sepertinya ada skenario lain yang ingin dimunculkan, tapi dia sudah tahu kira-kira arahnya akan kemana. Satu, karena dia juga habis lari panjang ya, sekitar 5 kilo gitu. Ya dia sebenarnya karena di satu sisi dia juga sudah lelah gitu kan, walaupun dia berusaha dengan baik, dia bilang gimana persiapannya. Ini kali pertama dia katanya lari gitu kan, itu yang dari statementnya dia. Jadi bisa kebayang orang lari untuk rute yang cukup panjang, baru kali pertama gitu kan, jadi pasti dia juga sudah, kalau dia jadi lempar senyum itu untuk satu mengkamuflase juga kelelahannya dia gitu kan, dan dia mau cover juga dengan bilang ya persiapannya apa ya, dengan doa gitu ya. Ketika dia dikejar untuk pertanyaannya, komentarnya itu, dia langsung berusaha jalannya lebih cepat. Dia berupaya untuk menghindari gitu kan, dia udah tahu larinya pertanyaan berikutnya akan ke arah mana, dia udah bisa memperkirakan. Pertanyaannya apakah itu akan benar terjadi pertemuan besok, dan kita nggak ada yang tahu. Di sisi lain, jerat kasus narkoba yang kini membelenggu Amar Zoni untuk ketiga kalinya tampaknya tidak begitu membuat Irish Bella pun kelimpungan. Rupanya, ia pun sudah terbiasa dengan kondisinya saat ini. Karena sejak Amar ditangkap kedua kalinya dalam kasus yang sama pada bulan Maret 2023 lalu, Ibel dan Amar rupanya sudah pisah rumah hingga Amar ditangkap untuk ketiga kalinya pada tanggal 12 Desember 2023 di salah satu apartemen di kawasan BSD Serpong, Tangerang, Banten. Dan pihak Ibel pun mengaku gugatan cerai terhadap Amar rupanya sudah melalui pertimbangan yang lama dan juga matang. Keraguannya terhadap Amar masih menggunakan narkoba lagi pasca bebas pada bulan Oktober 2023 membuat Ibel pun juga merasa mantap untuk menggugat cerai Amar Zoni. Dan keputusan Ibel pun semakin bulat lagi ketika Amar terjerat untuk ketiga kalinya. Karena itulah mengapa ia lebih memilih ikut lari maraton 5 km bersama teman-temannya meskipun belum membesuk suaminya di tahanan. Saya memahami ya, perasaan Mbak Iris ini kan bukan suatu keputusan yang mudah ya untuk mengajukan gugatan perceraian ini. Karena memang ini melalui keputusan yang panjang dan pemikiran yang mendalam, karena terlihat dari beberapa kali kami juga sudah perbaharuan surat kuasa sampai 2 kali ya. Ini kan menunjukkan bahwa beliau juga dalam kondisi memang keputusan ini berat gitu untuk mengajukan gugatan perceraian. Nah, adapun salah satu hal yang membuat beliau mantap ya untuk bercerai adalah adanya fakta bahwa suaminya menggunakan narkoba itu, dan itu memang kita semua sudah mengetahui ya, masyarakat Indonesia juga sudah mengetahui, sudah pernah ditangkap ya, kemudian ditahan dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu menjadi salah satu alasan kenapa Mbak Iris mengajukan gugatan perceraian gitu. Ada semalam telepon-teleponan sama Ibel. Bagaimana itu? Seperti apa? Ya Ibel kecewa lah. Ibel kecewa. Bahkan dia sempat bilang, ya tuh kan bang, bener aku kan bang. Udah itu aja kata-kata si Ibel. Ya dia nangis lagi tadi, aku ceritain masalah itu. Ya udahlah, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat Amar. Mungkin mahal juga buat Amar. Seharusnya dia nggak ngulangin lagi, tapi dia tetap ngulangin. Mudah-mudahan kali ini yang terakhir. Udah, itu aja doa saya. Ulah Amar Zoni
yang tidak kapok berkubang dalam lumpur narkoba hingga ketiga kalinya sudah diketahui oleh ayah Irish Bella. Melalui akun sosial media pribadinya, ayah Irish Bella pun juga ikut menanggapi tertangkapnya sang menantu oleh Polres Metro Jakarta Barat akibat terjerumus ketiga kalinya dalam lembah hitam narkoba. Ia pun memprediksi Amar akan masuk penjara lagi dan karirnya pun akan berakhir dalam kasus ini. Sebenarnya ini malu juga Bapak. 6 tahun yang lalu udah terjadi dan terjadi lagi sekarang. Tapi bedanya waktu 6 tahun yang lalu kan dia masih bujangan ya, masih belum beristri. Sekarang udah punya istri, melakukan lagi. Yang pada intinya dia harus tidak melakukan lagi, sadar ya. Sempat shock nggak sih ayah? Terpukulnya gimana ya? Iya pastilah, saya seorang ayah pasti. Respon Irish Bella hingga telisik pakar ekspresi atas wajah Ibel ketika perdana tampil ke publik pasca Amar ditangkap untuk ketiga kalinya dalam kasus narkoba. Lantas, seperti apa dukungan Umi Pipik terhadap kondisi Irish Bella pada saat ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Raka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Pemirsa, di tengah kondisi yang memprihatinkan tersebut, sebagai sahabat dan juga guru, Umi Pipik mengaku tetap mendukung apapun keputusan Ibel, termasuk bercerai dari Amar Zoni. Istri almarhum UJ ini pun mengatakan bahwa dirinya hanya bisa menenangkan Ibel di tengah masa yang kini mendera sang suami dan juga prahara rumah tangganya di pengadilan agama. Salah satu usaha Umi Pipik untuk menenangkan Ibel adalah dengan mengajaknya jalan-jalan agar pikiran Ibel pun bisa beralih sejenak dari berbagai persoalan yang kini sedang mendera pikirannya. Ya, kalau support mah selalu insya Allah support Iris. Namanya kakak, namanya teman, namanya sahabat, namanya guru. Selalu support. Ya tetap support, saya bilang yuk jalan-jalan yuk. Hanya ini aja, hanya sewaktu ada berita itu saya cuma takutnya hoax kan. Jadi saya mengkonfirmasi ke Iris yang benar. Udah. Ada curhatan nggak sih dari Iris Bella? Umi itu saja hanya menceritakan ya kalau Amar ditangkap lagi sudah. Di sisi lain, Ustadz Dery Sulaiman memberikan reaksi yang cukup pedas terhadap Amar Zoni yang tertangkap untuk ketiga kalinya dalam kasus narkoba. Ustadz Dery mengaku sebagai sahabat Amar bahkan satu kampung dengan Amar merasa kecewa dengan tindakan Amar Zoni yang kembali terjerumus dalam kasus narkoba karena sebagai pelarian dari setiap masalah hidupnya. Menurut Ustadz Dery, tindakan Amar tersebut dikategorikan sebagai tindakan bodoh yang tentu saja tidak baik untuk dicontoh oleh siapapun dan juga sebuah solusi salah dalam menghadapi persoalan hidup. Sebetulnya Allah sayang kepada Amar Zoni ini. Cuman larinya bukan ke Allah, lari malah ke narkoba, itu salahnya. Mestinya dia lari ke masjid, lari kepada ulama-ulama,
ketika ada masalah berat dalam hidup itu, kembali kepada Allah, selesaikan dengan ibadah, dengan mungkin pergi umroh, itu solusinya, bukan malah berteman dengan orang-orang yang salah gitu. Jadi saya sangat menyesalkan ya, karena saya juga dekat dengan Ahmad Zoni, dia satu kampung dengan saya, dan asli beliau adalah anak yang sangat-sangat baik ya. Ya, saya kenal ayah beliau juga. Ya, saya ikut dan kecewa sebetulnya dengan apa yang jalan yang dipilih oleh Amar ya. Nah, semoga Allah beri hidayah. Ya sebuah kebodohan aja. Tapi yang jelas ya Amar jangan bergantung kepada makhluk, bergantunglah kepada Allah. Yang membahagiakan kita Allah ya, bukan istri, bukan anak, bukan apalagi narkoba. Ya, saya nggak ada pandangan apa-apa. Saya doa aja yang terbaik buat Iris, terbaik buat Amar. Kalau memang perceraian itu terbaik, nggak apa-apa, bercerai juga bukan sebuah hal yang haram. Silahkan ya. Mengejutkan, reaksi Ustadz Dery Sulaiman dan dukungan Umi Pipik terhadap Ibel dan Amar. Lantas, seperti apakah nasib rumah tangga keduanya di mata ahli tarot? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, saya Utami dan Pablo Benua. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube channel yang tayang 5 kali sehari. Udah kayak lebih dari minum obat ya. Keren. Sukses. Dukungan Umi Pipik terhadap Iris Bella di tengah kasus narkoba yang menjerat Amar Zoni untuk ketiga kalinya tampaknya tidak akan menyelamatkan rumah tangga Iris Bella dan Amar Zoni. Pasalnya, menurut ahli tarot, kini Ibel pun sangat kecewa dengan perilaku suaminya yang terjerumus untuk ketiga kalinya dalam jerat narkoba. Menurut ahli tarot, kondisi tersebut membuat Iris Bella yang semula menggugat cerai Amar Zoni agar bertobat. Tapi lantaran Amar kembali terjerumus, membuatnya pun sangat kecewa, bahkan mantap untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Amar Zoni. Ibel yang masih mencintai Amar pada saat itu, tapi kini rasa cinta itu pun hilang seketika dan tidak berharap lagi untuk kembali bersama Amar. Kalau dibilang kecewa, penyesalan itu ada, dan kekecewaannya itu karena itu tadi ya, emosi ya, ada penyesalan yang mendalam karena emosinya dia yang tidak kontrol dan tidak dapat dia kendalikan, sehingga yang kata-kata yang terlontar dalam diri dia itu membuatnya merasa bersalah dalam hal ini. Ada perasaan bersalah dan penyesalan yang mendalam. Efek dari kemarahan yang menimbulkan akhirnya reaksi yang tidak terduga, yaitu dengan adanya kejadian yang sama membuat beliau ini merasa mantap. Artinya memang hubungan ini sudah tidak bisa dilanjutkan kembali. Artinya ini adalah pembuktian ya, kesalahan yang dilakukan seorang A ini menjadi fatal karena itu tadi ya, ternyata sebenarnya ucapan kata cerai yang diucapkan I itu adalah untuk menakut-nakutin sebenarnya, supaya ada efek cerah dan supaya dia itu benar-benar bertaubat. Tapi ternyata di luar dugaan malah memakai lagi dan lebih parah lagi.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.